Alkitab adalah kekuatan. Kekuatan yang sangat besar. Kalau saudara baca Yohanes pasal 1. Kenapa Alkitab kekuatan yang besar? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu sudah dirangkum, diringkas menjadi sebuah Bible, sebuah Alkitab. Kita bersyukur hidup di zaman modern. Rasul Paulus berkata, aku iri dengan orang-orang yang hidup di masa depan. Saudara bayangkan, pada tahun 1500-an, Alkitab itu satu gerobak, dari Kejadian sampai Wahyu. Bayangkan saudara, kalau bawa Alkitab Kejadian sampai Wahyu, kalau saudara hidup di zaman Renaissance, kalau istilah sastra atau istilah budaya, di tahun 1500-an, saudara bawa satu buku saja Matius, itu bisa saudara peluk. Tapi sekarang Alkitab just simple, saudara bisa bawa, masukin di tas, atau saudara boleh bawa iPad, boleh bawa iPhone. Jadi Alkitab sangat ringkas. Nah, Alkitab adalah firman Allah. Pertama, kekuatan Alkitab. Alkitab berisi berita keselamatan. Itu kekuatan utama Alkitab. Sekali lagi, kekuatan utama Alkitab adalah Alkitab berisi berita keselamatan. Ketika malaikat menampakkan diri kepada para gembala, maka malaikat memberitakan kabar sukacita, kabar kesukaan. Injil adalah kabar kesukaan. Isinya adalah keselamatan telah terjadi. Nah, Alkitab berisi berita keselamatan. Nah, berita keselamatan adalah berita yang paling ditunggu oleh umat Israel selama 4.000 tahun. Mereka menunggu Mesias, mereka menunggu Yehosua, mereka menunggu Sang Penyelamat, mereka menunggu Juru Selamat. Bahkan sampai sekarang, kalau saudara pergi ke Yerusalem, ada satu tembok yang sangat panjang, disebut tembok ratapan. Di situ mereka berdoa. Salah satu isi doa mereka adalah mereka menantikan Mesias. Padahal Mesias sudah datang. Jadi kekuatan utama dari Alkitab di sana berisi berita keselamatan, dan itu sebabnya Alkitab itu harus dihancurkan, harus dimusnahkan. Iblis sangat benci dengan Alkitab. Karena ketika semua orang punya Alkitab, maka semua orang memiliki kesempatan yang besar untuk diselamatkan. Dan iblis tidak suka ini. Pada tahun 1966, seorang pemuja setan bernama Anton Zender LaVey mendirikan sebuah gereja. Dan gereja itu dinamai The Church of Satan, gereja setan. Wah, gempar saudara, gereja setan. Selama ini penyembah setan menyembah setan sembunyi-sembunyi. Bahkan di Inggris pada abad pertengahan, pemuja setan itu ditangkap, digantung, dibakar, para penyihir. Tetapi di zaman modern ini, pemuja setan tampil terang-terangan, bahkan mendirikan gereja. Nah, Bible-nya, Alkitabnya, itu Alkitab kita, Alkitab yang saudara pegang. Tetapi semua kalimat, semua kata Tuhan diganti jadi setan. Semua kata setan diganti jadi Tuhan. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, diganti Allah itu jadi setan. Pada mulanya setan menciptakan langit dan bumi. Ngaco banget saudara. Tetapi itu yang dipercaya oleh ada ribuan. Bahkan di Indonesia, di Jakarta sudah ada katanya. Saya juga nggak tahu. Di Jakarta, di Manado, di Bandung bahkan pernah gempar beberapa tahun yang lalu. Ada sebuah rumah, gedung
Di atasnya ada gambar cumi-cumi, gurita. Nah, itu katanya gereja setan. Alkitab adalah satu buku yang paling dibenci oleh setan. Karena apa? Karena ketika orang-orang membaca Alkitab, ketika orang-orang memiliki Alkitab, maka mereka memiliki kesempatan yang besar untuk mengetahui berita keselamatan itu, untuk mengetahui pengampunan dosa itu. Dan dosa adalah satu kekuatan yang dipakai iblis untuk merebut manusia dari keselamatan itu dan membawa manusia ke neraka. Tetapi kalau kita baca Alkitab, maka di sana diberitahu dosa sudah dipatahkan kuasanya. Katakan amin. Dosa sudah dihancurkan. Nah, iblis tidak mau mendengar, iblis tidak mau orang-orang tahu ini. Pada tahun 1945, ketika Jepang dikalahkan, bom atom meledak di Nagasaki dan Hiroshima, Kaisar menyatakan menyerah. Bangsa Indonesia tidak ada yang tahu, saudara. Tentara Jepang berusaha menyembunyikan. Tapi ada beberapa di antara kita yang punya radio. Nah, mereka mendengar radio, Jepang sudah menyerah. Iblis tidak mau kita tahu bahwa kita sudah, dosa sudah dihancurkan kuasanya. Iblis tidak mau bahwa Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga siapa yang percaya akan diselamatkan. Iblis tidak mau kita tahu bahwa di Alkitab ada ayat firman Tuhan yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Jangan lagi dikenakan kuk perhambaan, karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Yesus pernah berkata, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah sahabat. Itu sebabnya iblis berusaha mensabotase Alkitab. Di Perancis ada satu rumah. Di rumah ini tempat Alkitab dikumpulkan. Semua Alkitab dikumpulkan dan dibakar, saudara. Semua Alkitab. Jadi ada seorang ateis yang kaya mengumpulkan, membeli Alkitab dari seluruh rakyat Perancis. Sekarang tempat itu jadi percetakan Alkitab. Kita tidak perlu melawan, marah kepada orang-orang yang membakar Alkitab kita. Sebab Alkitab adalah firman Allah yang dijaga oleh Tuhan sendiri. Katakan amin.